Oke, selamat malam Pak Jati dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya Obed Hadi Kusuma dengan NIM 21010117117140116 akan mempresentasikan studi kasus Value Engineering for Transportation Improvement dengan judul studi kasus State Road 826 atau Palmetto Expressway Managed Lanes PDNE Study. Berikut merupakan outline yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada sasaran dan tujuan, selanjutnya ada metodologi, lalu keempat ada analisis fungsi dan diagram pas, dan yang terakhir adalah evaluasi dan rekomendasi. Yang pertama ini adalah pendahuluan. Jadi seperti yang dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan gambar dari Palmetto Road yang berada di Florida. Jadi pada tanggal 14 sampai 18 Mei 2012, sebuah studi value engineering telah dilaksanakan untuk menganalisis peningkatan value atau nilai pada studi proyek pengembangan lajur pada State Road 826. Untuk State Road 826 ini merupakan salah satu koridor transportasi yang paling banyak dilalui di wilayah Miami-Dade, dan koridor tersebut menghubungkan bagian selatan dengan bagian utara dari wilayah Miami-Dade dan berfungsi sebagai rute feeder yang melayani daerah timur hingga barat dari koridor State Road 836. Nah, untuk pengembangan lajur pada State Road 826 ini sendiri terdiri dari pembangunan 2 lajur managed lane dan 4 lajur general use lanes dengan lebar masing-masing lajur 11 feet dan lebar median yang bervariasi mulai dari 12 feet hingga kurang dari 4 feet. Yang selanjutnya, tujuan dari pengembangan jalur pada State Road 826 adalah untuk meningkatkan mobilitas, yang kedua mengurangi kemacetan, dan yang ketiga meningkatkan kapasitas jalan. Dan panjang proyek State Road 826 ini sekitar 6 mil, dan lokasi dari proyek tersebut dapat dilihat dari peta di bawah ini. Jadi seperti yang dapat dilihat dari gambar peta ini, State Road 826 ditujukan dengan garis yang berwarna ungu yang menghubungkan SR 836 dengan I75. Nah, selanjutnya adalah tabel yang menunjukkan perkiraan awal biaya atau preliminary cost estimate untuk alternatif perbaikan yang sedang dipelajari. Jadi pada tabel 4.11 ini yang berjudul Preliminary State Road 826 Managed Lanes Cost Estimate merupakan biaya awal biaya yang direncanakan. Pada tabel ini dapat dilihat terdiri dari ada quantity total dari itemnya, lalu ada quantity dari SR826, quantity dari jalur 75, ada unitnya, dan ada item numbernya. Untuk yang di tengah ini ada pay item description, yaitu deskripsi tentang item-item pekerjaan, lalu ada unit price atau harga satuan pekerjaannya, dan ada amount totalnya. Nah, di sini amount totalnya didapat dari unit price kali quantity totalnya, total dari quantity SR826 dan quantity dari I75. Selanjutnya, nah ini merupakan lanjutan dari tabel preliminary cost estimate. Jadi seperti yang bisa dilihat pada tabel ini, pekerjaan yang mengeluarkan biaya yang cukup tinggi yaitu pekerjaan bridge segmental dengan pengeluaran 42.496.400 dolar. Nah,
Lalu di bawahnya itu ada subtotal dari pekerjaan roadway-nya atau pekerjaan jalannya, di mana totalnya itu ada 128.658.570 dolar. Lalu di bawahnya lagi ini ada tambahan lagi atau utility, di mana ada penambahan lighting, signing, noise wall, ATS dan tolling, environmental mitigation, landscape, utilities, dan fire suppression system dengan total nilai 171.205.882 dolar. Nah, di bawahnya lagi ada item-item pekerjaan seperti contamination, mobilization, lalu ada maintenance of traffic, ada contingency atau biaya contingency, ada CI, ada DB signing fee, di mana totalnya secara keseluruhan dari roadway subtotal, lalu ada utility subtotal, apabila dijumlahkan maka proyek totalnya mencapai 291.947.433 dolar. Nah, berikut ini merupakan sasaran dan tujuan dari pelaksanaan studi value engineering. Jadi tujuan dari pelaksanaan studi value engineering ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan merekomendasi konsep-konsep yang dapat meningkatkan value dalam hal biaya modal, lalu ada pelaksanaan konstruksi, maintenance, dan fungsi dasar dari proyek tersebut. Beberapa masalah dan kondisi existing dinyatakan pada saat pengarahan awal studi value engineering ini. Tim value engineering mempertimbangkan kendala utama pada proyek, yaitu yang pertama, tidak ada penambahan right of way. Yang kedua, saluran gas alam FTG. Lalu ada konektivitas pada setiap ujung. Selanjutnya, tidak ada perbaikan pada persimpangan. Lalu mengenai flyover Northwest 103rd Street, ada flyover Northwest 25th Street, dan ada penjadwalan yang agresif. Selanjutnya merupakan metodologi value engineering. Jadi sebuah pendekatan sistematis digunakan pada studi value engineering ini, dan prosedur yang digunakan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pre-study preparation, yang kedua ada value engineering workshop study, dan yang terakhir ada post-study. Nah, untuk yang pertama ini atau yang bagian pre-study preparation berisi atau terdiri dari penjadwalan, lalu ada review dokumen, ada pengumpulan informasi proyek, lalu penyusunan data proyek menjadi cost model. Dan informasi terkait dengan desain, konstruksi, dan operasi dari fasilitas sangat penting karena hal tersebut menjadi dasar dari pertimbangan. Sedangkan informasi terkait pendanaan, perencanaan proyek, kebutuhan operasi, evaluasi sistem, dasar biaya, penjadwalan produksi, dan pembangunan fasilitas juga menjadi bagian dari analisis ini. Selanjutnya itu ada value engineering workshop study. Pada tahapan workshop berjalan selama 5 hari. Selama workshop, rencana kerja dipersiapkan. Rencana kerja tersebut menjadi acuan dalam pencarian nilai atau value yang tinggi pada proyek yang mencakup prosedur untuk mengembangkan solusi-solusi alternatif. Value engineering workshop study mencakup fase-fase berikut. Yang pertama itu ada fase pengumpulan informasi, lalu ada fase identifikasi fungsi dan analisis biaya, lalu selanjutnya ada fase kreatif, lalu keempat ada fase evaluasi, yang kelima fase pengembangan, dan yang terakhir adalah fase presentasi dan laporan. Nah, untuk pada fase pengumpulan informasi, kondisi dan keputusan yang mempengaruhi perkembangan proyek harus ditinjau dan dipahami. Untuk alasan ini, manajer proyek konsultan desain memberikan informasi desain tentang proyek kepada tim value engineering.
Setelah presentasi, tim value engineering mendiskusikan proyek menggunakan dokumen yang telah diberikan. Lalu selanjutnya pada fase identifikasi fungsi dan analisis biaya, tim VM mengidentifikasi fungsi dari berbagai elemen proyek dan subsystem, lalu membuat function analysis system technique diagram atau diagram FAS untuk menampilkan hubungan antar fungsi. Lalu selanjutnya pada fase kreatif, tahap ini melibatkan kreasi dan pendaftaran ide. Selama fase ini, tim VM mengembangkan ide sebanyak mungkin untuk memberikan suasana yang kreatif dan membantu anggota tim untuk berpikir outside the box. Dan pada fase ini juga, penilaian dan kritik ide dibatasi agar tidak menghambat kreativitas dari tim value engineering yang sedang mengumpulkan ide-ide. Lalu pada tahap evaluasi, keuntungan dan kerugian dari masing-masing ide dibahas dan dievaluasi untuk menentukan ide-ide dengan peringkat tertinggi. Untuk selanjutnya dilakukan tahap pengembangan dari ide tersebut. Dan pada fase pengembangan, setiap ide yang berperingkat tinggi diperluas untuk menjadi solusi yang dapat diterapkan. Pengembangan tersebut terdiri dari deskripsi ide, perbandingan life cycle cost, dan evaluasi deskriptif tentang keuntungan dan kerugian dari ide-ide yang diusulkan. Nah, selanjutnya adalah tahap post study. Pada fase post study ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu tahap presentasi dan pelaporan, di mana fase final dari studi V ini dimulai dengan presentasi dari ide-ide yang telah direncanakan sebelumnya. Tim value engineering menyaring ide-ide value engineering tersebut sebelum membuat salinan draft laporan. Lalu yang kedua ada final report, di mana baik penerimaan maupun penolakan dari ide-ide dalam laporan ini tunduk pada tinjauan dan persetujuan dari FDOT atau Florida Department of Transportation, dan tim PE ini dapat menjelaskan setiap komentar dari draft laporan akhir. Nah, berikut merupakan analisis fungsi dan diagram FAS. Pembuatan diagram FAS dilakukan untuk memastikan bahwa tim value engineering sudah memahami dan mengerti fungsi dasar dari proyek tersebut. Diagram FAS ini membantu tim PE dalam mengembangkan ide-ide kreatif dalam menganalisis fungsi-fungsi yang diperlukan. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri ini merupakan diagram FAS, di mana untuk menjawab fungsi dari kanan ke kiri kita membutuhkan kata tanya mengapa. Sedangkan untuk menjawab fungsi dari kiri ke kanan kita menggunakan kata tanya bagaimana. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Jadi tim value engineering mengidentifikasi 9 kriteria bibit nilai yang mencakup capital cost, ease of construction, future maintenance, schedule impact, traffic operations, maintenance of traffic requires variation or exception, meets future needs, and public buy-in. Setiap kriteria diberi nilai bobot dari 1 sampai 9 berdasarkan tingkat kepentingan dari setiap item. Kriteria yang paling penting mendapat bobot 9 dan yang paling tidak penting mendapat bobot 1. Ide-ide tersebut kemudian dibahas secara individual dan diberi skor. Skor 1 adalah ide yang kurang bermanfaat dan skor 5 adalah ide yang paling bermanfaat. Skor setiap item dikalikan dengan nilai bobot kriteria dan setiap perkalian dijumlahkan untuk mendapatkan total skor gagasan. Nah, berikut merupakan tabel scoring dari 31 ide atau gagasan yang telah direncanakan. Jadi, pada tabel ini dapat dilihat ide-ide yang tertera dengan skor penilaian pada setiap kriteria. Untuk ide yang tidak digunakan atau tidak worth it, diberikan lambang coretan pada kalimat ide tersebut. Seperti contohnya ide nomor 3, ide nomor 7, 8, 9, 10, dan 11. Sedangkan ide yang dipakai tidak diberikan coretan. Nah, ini selanjutnya list-list dari
ke 31 ide tersebut. Dan ini list dari 31 ide tersebut. Nah, ini untuk tabel nilai bobot dari masing-masing kriteria, di mana bobot tertinggi terdapat pada kriteria traffic operations, lalu bobot terendah yang kurang penting yaitu kemudahan dalam konstruksi atau ease of construction. Berikut merupakan tabel total score untuk setiap ide. Jadi pada tabel ini dinyatakan total score dari setiap ide dengan kategori yang telah ditetapkan pada tabel. Nah, selanjutnya ini berikut merupakan tabel dari 6 ide yang memiliki tingkat rekomendasi tertinggi. Jadi dari 31 ide list ide yang ada pada tabel sebelumnya, diambil hanya 6 ide dengan tingkat rekomendasi yang tinggi, di mana ada ide nomor 6, 13, 16, 19, 22, dan 23. Masing-masing ide ini memiliki potensial cost savings. Untuk ide nomor 6 memiliki potensial cost savings sebesar $5.300.000. Untuk nomor 22, potensial cost savings memiliki potensial cost savingsnya sebesar $940.000. Sedangkan untuk ide lainnya ini akan menambah biaya pengeluaran sebesar masing-masing dari ide ini yang digambarkan dengan menggunakan font berwarna merah. Selanjutnya ada rekomendasi. Jadi yang pertama itu ada ide pertimbangan 4+1 lajur dengan bahu penuh pada manage lines di setiap arah. Jadi original alternatifnya itu penambahan 2 lajur manage lines dan 4 lajur general use lines dengan lebar masing-masing lajur 11 feet dan lebar median yang bervariasi mulai dari 12 feet hingga kurang dari 4 feet. Untuk alternatif value engineering-nya sebagai fase sementara, distrik dapat menerapkan satu lajur 11 feet dan general use lane dengan lebar bahu jalan 12 feet dari State Road 836 ke utara atau persimpangan I-75. Tidak ada pelebaran yang diperlukan pada fase ini, hanya membutuhkan pengecatan, patok tikungan, dan infrastruktur tol. Dan potensial revenue-nya bisa mencapai $5,36 juta. Selanjutnya ini rekomendasi terhadap ide pengaturan kembali jalur utama pada bagian utara menuju bagian selatan dari Northwest 36th Street menuju Northwest 58th Street. Pilihannya itu alternatif dokumen PDNI menunjukkan adanya pelebaran kecil pada State Road 826 di arah NB dan SB dari Northwest 36th Street ke Northwest 58th Street karena adanya batasan right of way pada kedua sisi. Batasan right of way akan mengurangi lebar bahu jalan selebar 10 hingga 12 feet di sepanjang jalur managed lanes. Lalu ada alternatif value engineering-nya, yaitu garis tengah dapat digeser selebar 6 feet ke sisi timur untuk menambah bahu dalam selebar 12 feet. Pembatas jalan juga diusulkan untuk digeser 10 feet ke sisi timur untuk menambah lebar bahu sehingga operasi lalu lintas dan emergency response dapat meningkat. Namun untuk potensi value penambahan biayanya itu sebesar $1,282 juta. Ini untuk persimpangan di I-75 yang perlu dimodifikasi untuk memungkinkan penambahan bahu dalam selebar 10-12 feet. Jadi pilihan awal itu pada alternatif dokumen PDNI menunjukkan adanya konstruksi yang signifikan pada persimpangan SR826 dan I-75. Dua lajur flyover dari I-75 ke SR826 diusulkan bersamaan dengan rekonstruksi SR826. Untuk penyesuaian pada persimpangan ini, alignment SB digeser ke sisi barat agar tidak berdampak pada jalan parameter existing, kanal akan dipersempit.
dan dinding penahan akan dipasang di sepanjang kedua tepian kanal. Hasil akhir dari flyover I-75 di sepanjang median SR826 mengurangi lebar bahu bagian dalam di kedua sisi menjadi hanya 4 kaki. Lalu alternatif value engineering-nya mengubah kanal menjadi gorong-gorong dan menggeser lajur SB ke sisi barat bertujuan untuk menambah bahu bagian dalam menjadi 10-12 feet, sehingga operasi lalu lintas dan emergency response dapat meningkat. Namun, pada penambahan ini akan menyebabkan penambahan biaya sebesar 3,428 juta dolar. Selanjutnya ada pelebaran jalur selatan ke barat antara Northwest 74th Street dan Okeechobee Road untuk menyediakan bahu bagian dalam selebar 12 feet. Pada original alternatifnya, dokumen PDNI menunjukkan adanya bahu bagian dalam selebar 4 feet untuk jalur managed lanes dari sisi utara Northwest 74th ke selatan Okeechobee Road. Alternatif value engineering-nya, perluasan ke sisi barat bertujuan untuk menyediakan bahu jalan selebar 12 feet. Lalu jalan penghubung dari Okeechobee Road menuju SR826SB perlu dimodifikasi. Potensial value added-nya atau penambahan biayanya sebesar 7,632 juta dolar. Selanjutnya ada membangun roadway crown dan stripping pada proyek untuk menghindari pekerjaan pengurukan dan pelapisan ulang, serta memperpanjang jalur ke bagian utara menuju ke bagian selatan. Original alternatifnya yaitu kendala proyek ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara proyek konstruksi yang sedang berlangsung pada section 5 pada State Road 826. Tumpang tindih terjadi antara Northwest 7th Street dan Northwest 25th Street pada State Road 826. Untuk alternatif value engineer-nya, tim pada section 5 akan membangun friction force, mengubah lokasi crown dan stripe pada State Road 826 antara Northwest 7th Street dan Northwest 25th Street untuk menyesuaikan konfigurasi akhir dari proyek managed lanes. Friction dan stripping untuk jalur terkeluar tambahan akan digambarkan untuk sementara dengan markup kekerasan. Selama konstruksi managed lanes, friction course dan final stripping dari lajur dan bahu tambahan akan diselesaikan oleh pemegang konsesi. Dengan begitu, potensial cost saving-nya atau penghematannya bisa mencapai 940.000 dolar. Dengan terakhir ini, ada penambahan rambu peringatan speed limit pada general purpose lanes. Original alternatifnya yaitu dokumen alternatif PDNI menunjukkan desain kecepatan dari managed lanes sebesar 60 mil per hour atau 55 mil per hour posted speed, dan desain kecepatan general purpose lanes sebesar 60 mil per hour atau 55 mil per hour posted speed. Untuk alternatif value engineering-nya sendiri, pemasangan rambu peringatan batas kecepatan pada general purpose lanes dilakukan untuk menciptakan pengelolaan arus lalu lintas yang lebih baik. Direkomendasikan untuk memasang rambu batas kecepatan sebelum memasuki jalur managed lanes minimal 2 rambu dan di antara setiap persimpangan di setiap arah yaitu 16 rambu. Untuk penambahan biayanya sendiri mencapai 2 juta sampai 5 juta dolar. Sekian presentasi dari saya mengenai studi kasus ke-7. Apabila ada kesalahan dan kurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.